Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang hama pembenihan. Jadi hama ini jenisnya makhluk hidup, tapi tidak kasat mata seperti Aeromonas dan Pseudomonas ya. Di sini yang saya akan bahas adalah hewan yang masih terlihat lah oleh mata kita, namun itu kurang disadari oleh para sahabat pembudidaya ikan lele di seluruh Nusantara. Terkadang begini, ada sahabat yang memulai budidaya ikan lele di segmen pembenihan, tapi tiba-tiba benih tersebut pada hilang, bangkainya juga nggak ada, ikannya pada hilang. Nah, di sini saya akan membahas dua jenis hama yang memang ada sejak dulu dan itu sering menimpa para pembudidaya ikan lele di segmen pembenihan dan pendederan. Kalau pembesaran sih enggak ya, karena memang ini jenis hamanya juga kecil dan dia hidup di air. Oke, dua jenis hama tersebut diantaranya yang pertama ucrit-ucrit. Tolong sahabat perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalau di Sunda, di saya, ini ya di tempat saya, itu namanya ucit-ucit. Nggak tahu kalau di luar sana, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, saya tidak tahu ini hewan ini namanya apa. Kalau di saya namanya ucit-ucit. Nah, ucit-ucit ini apa sih gitu? Nah, ini ucit-ucit ini adalah salah satu hewan air. Biasanya ini kebanyakan adanya di sawah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa ke darat, ke tempat kita. Karena apa? Karena orang tua dari ucit-ucit ini yaitu kumbang. Jadi ucit-ucit ini adalah larva kumbang air yang bisa memangsa larva ikan. Itu bukan hanya ikan lele. Seperti saya pengalaman dulu di ikan mas ketika saya mendeder ikan mas ya di sawah seperti itu kan, setelah panen itu dibikin bendungan kayak gitu. Untuk menghabiskan cacing di sawah itu biasanya kita nanam ikan, cacing nanti dimakanin. Tapi di situ ada hama namanya ucit-ucit ya ini. Ucit-ucit ini bisa memakan ikan-ikan yang kecil, ikan-ikan di pendederan. Biasanya ukuran-ukuran 34 atau 35 tuh masih bisa digigit sama ucit-ucit ini. Karena ucit-ucit ini juga memang suka tumbuh besar. Kalau dia tumbuh sebesar roko aspro, otomatis bibit ukuran 34 atau 35 juga bisa digigit. Nah, yang digigit oleh ucit-ucit ini biasanya kepalanya. Bagian kepala ikan digigitin, entah apa yang dimakannya sampai ikan mati. Kalau ucit-ucitnya banyak di kolam kita, itu satu ikan bisa dikerubuti dan sampai habis. Jadi mohon perhatikan tubuh ucit-ucit ini. Dia mempunyai capit atau gigi di bagian depan yang sangat kuat sekali. Saya sendiri pernah ya digigit ucit-ucit ini, bukan main, pedih. Bekasnya merah gitu ya, kayak bentol seperti gitu. Ke kita aja terasa pedihnya, apalagi ke ikan. Otomatis kan si ucit-ucit ini sangat mematikan. Ya, ikan mas, ikan nila, apalagi ikan lele itu suka digigit kepalanya dan juga dimakan rame-rame tubuhnya. Untuk pencegahan, karena ucit-ucit ini memang timbulnya dari kumbang air, sahabat silahkan bisa menyaring airnya. Ini terutama untuk sahabat yang berbudidaya ikan lele di segmen pembenihan dan sumber airnya dari sungai atau sungainya yang dari sawah atau mungkin dari balong, kolam tanah, dialirkan ke kolam terpal kita, diendapkan. Mohon untuk menggunakan saringan yang lembut sekalian, biar kalau ada kumbang air atau mungkin telur dari kumbang air tersebut tidak masuk ke kolam kita. Kalau masuk bisa bahaya, dia menetas di kolam kita, bercampur dengan lele, bisa jadi lele akan jadi sasarannya. Itu pencegahan yang pertama. Pencegahan yang kedua, tutup kolamnya dengan menggunakan jaring. Silahkan jaringnya mau jaring hijau yang saya pakai di atas tersebut atau mau jaring hitam juga silahkan. Tutup kolamnya, terutama yang budidaya di ini ya, dekat persawahan atau mungkin di pinggir-pinggir desa. Ucit-ucit ini suka banyak karena dia timbulnya ucit-ucit ini dari kumbang air. Jangan sampai kumbang airnya masuk ke kolam kita beranak pinak, itu bisa bahaya. Nah, untuk pencegahan selanjutnya, kalau memang sudah terjadi nih di kolam kita, lele kita sudah menetas, bentuknya masih larva, tapi udah ada ucit-ucit. Kelihatan kok ucit-ucit ya, kalau kita lihat di kolam, apalagi pagi-pagi gitu kan. Dia berenang sangat cepat dan tubuhnya memang panjang. Nah, nanti si ucit-ucit ini, kalau memang dia masih kecil, lebih baik kita cepat-cepat kuras saja kolamnya. Kita lakukan penyortiran. Walaupun memang ikan kenyataannya masih kecil, itu percuma kalau ada ucit-ucitnya pasti akan habis. Ya, saya sendiri pernah mengalami hal tersebut. Larva saya sampai habis, nggak ada satupun yang saya panen ternyata ucit-ucit semua. Daripada terjadi seperti itu, kalau memang di kolam kita sudah ada ucit-ucitnya, lebih baik kita kuras, pisahkan mana lele, mana ucit-ucitnya. Nah, ucit-ucitnya kita basmi aja, ya. Ditaruh di darat saja dalam keadaan kering pasti mati ucit-ucit tersebut. Kalau memang kita mau puas ya udah masukin aja ke kolam pembesaran, nanti dimakanin. Atau ke kolam indukan silahkan. Nanti juga dimakanin kok ucit-ucitnya. Nah, untuk hama ucit-ucit ini menyerang segmen pembenihan dan pendederan, tidak untuk pembesaran. Kalau pembesaran pasti kumbangnya aja dimakan. Apalagi ucit-ucitnya pasti dimakan sama lele yang gede. Oke, selanjutnya yang kedua, hama yang ada di air
yang cukup mematikan itu kini-kini. Nah, ini silakan sahabat simak gambar berikut ini. Nah, kalau di Tatar Sunda di saya ya, itu namanya kini-kini. Nggak tahu saya kalau di Jawa ya, kalau di Sumatera, kalau di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi ini namanya apa? Kalau di saya kini-kini. Nah, terus kini-kini ini apa sih gitu? Kini-kini ini adalah larva capung. Untuk sahabat yang budidaya ikan lele di pinggir desa atau mungkin pinggir sawah ya, di pesisir seperti itu, biasanya suka banyak capung di atas kolam kita. Itu harap hati-hati. Ketika capung menempelkan ujung ekornya ke air kolam kita, itu bisa jadi dia bertelur. Ya, si capung tersebut bertelur, nah nanti telurnya ini kini-kini yang keluar itu. Nah, kini-kini ini kalau kita tangkap kini-kininya, kita pijit si badannya, itu akan keluar gitu loh. Si apa itu ya, kayak tangan di mulutnya gitu. Kalau sepintas kita lihat tuh kayak eskapator lah, kayak beko seperti itu. Nanti si larvanya masuk ke wadahnya tersebut, didorong masuk ke mulutnya, lalu digigitin dan sampai habis. Kalau kini-kininya banyak, larva kita juga pasti akan habis banyak. Jadi harap diwaspadai, terutama untuk sahabat yang budidaya ikan lele, lalu sekitar kolamnya itu banyak capung, ya harap diwaspadai ya. Untuk pencegahannya itu silahkan ya, biar capung nggak ke kolam kita, bertelur seperti itu, silahkan tutup saja dengan jaring hijau atau jaring hitam. Dan untuk airnya juga senantiasa dijaga. Kalau memang kita sudah budidaya dan memang di kolam larva kita ini ada kini-kininya, lebih baik kita sortir saja ikannya, kita pisahkan. Kini-kininya kita basmi saja. Didiamkan di darat juga pasti akan mati. Kini-kini ini akan menyasar budidaya atau pembudidaya ikan lele di segmen pembenihan saja. Kalau di pendederan enggak. Kalau ikan sudah ukuran 35, 46, 57 itu enggak. Justru kini-kininya akan dimakan oleh lele. Tapi kini-kini ini lebih seneng diamnya di kolam-kolam pembenihan. Biasanya larva yang dimakan sama dia itu. Pokoknya ikan-ikan kecil pasti dimakan sama kini-kini. Karena kini-kini ini cukup lemah. Enggak seganas ucrit-ucrit. Kalau ucrit-ucrit itu ganas sekali. Ya, di samping dia punya gigi tajam di depannya, itu ekornya juga sama, itu tajam juga, itu bisa menusuk ke tubuh ikan dan mati ikannya. Oke sahabatku semua, hanya dua itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini perhatian saya kepada sahabat di segmen pembenihan dan pendederan. Harap waspada dua jenis predator air ini. Yang pertama ucit-ucit, yang kedua kini-kini. Silahkan sahabat waspada apabila ada di kolam kita, lebih baik kita kuras, kita pisahkan mana ikan, mana ucit-ucit, setelah itu kita basmi. Itu saja yang biasa sampaikan. Silahkan dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.